Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Wih, udah lama banget ya saya nggak ngevlog. Ini kegiatan saya sehari-hari ya. Jadi kalau mau melakukan aktivitas, saya pasti jogging dulu dengan perut kosong. Dan untuk teman-teman semua, bisa nih ditiru. Nggak usah lama, sekitar 10-20 menit aja. Biar pankreasnya tetap terjaga ya, gula darahnya tetap baik, normal, terus kolesterolnya juga tetap terjaga, terhindarlah dari penyakit degeneratif, dan yang terpenting endorfinnya. Jadi pas kalian sebelum melakukan aktivitas kalian ini melakukan aktivitas olahraga ringan ya, intensitas ringan atau menengah, setelah kalian berolahraga tersebut kalian akan merasakan mood yang luar biasa baiknya. Jadi bisa ngebikin kalian lebih fokus, ide-ide lebih banyak untuk melakukan pekerjaan setelahnya ya. Nah, ini saya lagi jogging aja nih di sekitaran rumah, dan ini ada sawah. Saya seneng banget nih jogging di sini. Nah, hari ini vlog pertama saya setelah saya vakum vlog. Jadi apa aja kegiatan saya? Ya, sebelumnya sorry banget ya, muka saya belum mandi. Saya mungkin nggak kayak vlogger fitness yang lain yang keren-keren. Tapi inilah saya ya, saya orangnya simpel aja. Jadi moga-moga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi nanti saya akan share kegiatan saya sehari-hari, ngapain aja, dan pola dietnya seperti apa. Moga-moga bermanfaat, jadi ikutin terus ya. Nah, oke teman-teman semua, saya udah selesai jogging. Sebenarnya sih ini bukan pagi ya, ini udah siang. Ini udah jam 2 siang. Jadi biasanya saya itu mau mulai aktivitas saya di jam 11 atau jam 10 paling pagi. Jadi jam 10 paling pagi saya mulai beraktivitas, saya langsung jogging, bla 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 bla. Terus habis itu saya baru makannya, memasuk kalorinya itu di jam 2 siang. Nah, biasanya saya ngatur kalorinya itu karena saya lagi nggak strike banget dietnya. Saya hanya menjaga kalori berlebihan yang masuk, tapi saya tetap mengoptimalkan proteinnya. Nah, jadi nanti siang akan ada saudara istri saya yang datang dari kampung. Jadi saya harus jamu dia makan. Padahal saya dalam keadaan diet, lagi jaga kalorinya. Jadi di jam 2 ini saya hanya mengkonsumsi 2 scoop protein shake agar saya tetap membatasi kalorinya. Jadi saya bakal memasukkan kalori yang besar hanya 1 kali setiap harinya. Entah itu dimakan malam atau entah itu dimakan siang saat saya meeting atau ketemu orang lain. Jadi saya masih fleksibel diet ya, cuman saya kurang-kurangin kalorinya dengan cara yaitu tadi ya. Jadi ini sekarang saya mau mau minum protein shake dulu supaya nanti pas saya lagi ngejamu saudara saya yang lagi datang dari kampung itu, saya cuman makan ya ibaratnya karbo fatnya aja gitu ya. Nah, sekarang kita konsumsi dulu. Nah, oke, sekarang ada NW di sini. Wah, padahal serius favorit saya tuh kalau dari ANS sebenarnya N-Pro. Nah, ini review jujur nih, karena N-Pro tuh bener-bener aduh, saya suka banget deh. Rasanya enak, terus fast absorbnya berasa. Ini 1 scoop ya, dan ada lambat serapnya juga. Saya suka banget, cuman katanya lagi kosong karena emang lagi laku banget. Jadi kita dapat jatahnya anyway, nggak apa-apa lah, disyukurin aja. Ini juga enak juga, sip. Nah, ini sekarang udah 2 scoop, jadi kita tinggal shake. Jadi ini untuk teman-teman, informasi untuk teman-teman juga. Jadi saya pas breakfasting, jadi ini saya puasa ya sebenarnya ya. Saya kemarin terakhir konsumsi makan jam 10 malam ya, dan saya baru makan lagi di jam 2 siang. Oke, jadi ini kalori pertama ya saya yang masuk adalah 120 kali 4 berarti 240, dengan jumlah proteinnya itu berarti 44 gram ya. Nah, jadi ini saya masuk dulu. Ini dalam keadaan ringan banget. Jam 2 tadi saya jogging itu ngeluarin kalori 260 kalori. Nah, sip, sekarang kita minum dulu protein shake-nya. Nah, oke, ini udah sampai di restorannya, namanya Kampung Kecil. Nah, jadi ini menunya. Nah, di sini murah-murah nih. Nah, kalau saya pasti harus ada sayur asem, karena sayur asem itu sayur yang kalorinya kecil. Dia dimasaknya tuh nggak pakai minyak kalau sayur asem. Kalau cah kangkung, cah toge itu dia pasti ada minyaknya karena ditumis ya. Tapi di sini juga bisa request kalau nggak pakai minyak. Cuman tetap bumbunya tuh sodiumnya tinggi ya kalau cah kangkung, cah toge gitu. Jadi saya pilih di sini sop iga sama sayur asem. Gitu. Di sini juga ada kredok juga. Nah, kredok juga kalorinya kecil tuh. Kalorinya besar cuma dapat dari kacangnya doang. Setelah pas habis makan untuk mencukupi kebutuhan proteinnya, karena saya per 1 kali makan harus masuk 25 minimal
atau sampai dengan 30 gram protein. Nah biasanya saya bawa ini nih. Nah jadi ini wajib saya makan kalau saya minum sehabis makan kalau saya lagi ada di luar gitu. Nah jadi di sini 32 gram proteinnya dapat dari well ini. Jadi saya makan nasi yang bla 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 ya, yang nutrition fact-nya unfaedah deh. Nah proteinnya saya tetap dapat dari well ini. Sip. Nah sekarang kita makan dulu, nanti habis ini kita lanjut jalan-jalan buat ke gym ya. Oke, ini makanan yang tadi dipesan, sop iga, sayur asem, nasi. Mungkin ada kemungkinan makan nasi putihnya bakal tambah. Jadi inilah makanannya. Nah, tetap tadi nanti jangan lupa proteinnya, buat masukin protein yang 30 gram itu per serving pakai ini. Sip, kita makan dulu. Bismillah. Nah, oke, sekarang kita mau minum proteinnya. Ini minuman saya juga teh tawar nih. Jadi kalau minuman usahakan teman-teman semua 0 kalori ya. Nah, masukin ini di es batu biar lebih mantep. Sebenarnya well juga masih dalam keadaan beku sih. Baru keluar dari freezer. No, masih ada. Oke, jadi inilah wujud dari 11 butir putih telur ya. Kalau udah begini tenang nih teman-teman semua nih, udah makan. Paling kalau dihitung-hitung tadi kalorinya nasi, sop iga itu mungkin bisa 400 lah ya kalorinya ya, 400 sampai 600 kalori karena lemaknya lumayan banyak, saya sikat semua tuh. Terus nasinya itu sekitar 150 gram sama saya rasa aman lah. Nanti kan malam kita latihan juga ya. Sip, kita minum dulu. Oke teman-teman semua, sekarang gue udah di rumah lagi. Tadi habis makan jalan-jalan sebentar, habis itu gue pulang untuk nyiapin meal berikutnya. Jadi meal berikutnya ini gue mau ngejus dada ayam pakai BCAA sebagai pre-workout. Jadi gue nggak makan karbo lagi karena tadi gue udah merasa makan cukup karbo. Jadi pas gue nanti latihan, gue cuman mengkonsumsi 150 gram jus ayam sama BCAA itu tadi. Kalau ditanya, bang gila jus ayam, emang rasanya apa ya? Rasanya ayam bro, cuman menurut gue itu meal yang simpel karena sebenarnya gue nggak bisa makan dada ayam. Tapi kalau di jus gue bisa gitu ya, apalagi dipakai BCAA. Jadi amis ayamnya itu udah hilang gitu ya. Dan ini yang saya lakuin selama bertahun-tahun kalau saya melakukan persiapan. Jadi saya akan satu hari akan makan makanan yang makanan orang normal seperti kebanyakan lah ya. Karena apa? Karena saya juga harus menghormati kayak istri, mungkin ada rekan bisnis yang datang. Jadi kalau saya strike banget buat persiapannya, nggak akan bisa jalan itu semua. Nah tapi kalau kayak tadi, oke, seandainya mau meeting siang atau ada ketemu saudara atau apa, boleh lah ya kita makan mengikuti mereka makan, tapi tetap kalorinya kita kontrol dengan cara tadi memilih menu makanan yang tidak mengandung minyak berlebih gitu ya. Kayak tadi ada tempe mendoan di sana, saya nggak makan tempe mendoannya gitu ya. Kayak ibaratnya ada iga goreng penyet, saya milih ke sop iga gitu ya. Jadi kita memilih makanan yang kalorinya sedikit lebih aman, sedikit lebih aman dibanding dengan makanan yang berkalorinya tinggi tadi. Nah jadi singkat cerita sebenarnya untuk teman-teman mungkin baru subscriber baru, jadi saya ini hidup di mengais rezeki ya. Itu dari industri fitness gitu ya. Dari 2011 lah saya ada di sini, berawal dari seorang personal trainer, jual suplemen juga, yang sampai akhirnya saya bisnis di importir alat dan bisnis well itu minuman protein yang tadi saya minum ya. Alhamdulillah udah jalan setahun dan nggak tahu kenapa saya ada feeling memang saya pertama kali ngebuka well ini produk bakal insya Allah bakal booming, bakal banyak yang bisa terima gitu ya. Dan ternyata benar, walaupun kita masih terus banyak bebenah ya, tapi saya nggak tahu kenapa saya ngerasa well itu wih gila, kayak gimana ya, karena saya pikir dulu tuh saya nemuin ini kayak anak emas gitu ya, kayak dikasih sama Allah nih, lo gue kasih ide, lo gue kasih sebuah produk, coba lo jalanin. Dan saya jalanin dengan sebaik-baiknya, dengan kerja keras, doa dari orang tua juga.
semua alhamdulillah dilancarin ya. Jadi dulu tuh nggak ada yang percaya sama saya masalah well ini gitu ya. Percaya sama saya dulu cuma teman saya doang di Instagram, itu Hans Bowling. Pas saya ceritain ide saya masalah well ini, dia interest. Pas nyobain pertama kali, wah dia langsung, bro aku mau deh bro, join sama bro. Jadi beberapa saham well ini ada dibeli sama Hans Bowling. Kemudian datanglah Dokter Arti, istri dari Dokter Tompi gitu ya. Dan sampai sekarang kita masih terus berbenah. Makanya nggak tahu kenapa saya ngerasa wow banget ya. Saya diberkati banget sama Allah kelancaran rezeki di industri ini gitu ya. Nah oke, sekarang kita lagi mau bikin dopingnya sebelum kita latihan. Nah ini dopingnya ada tadi dada ayam ya. Ini dinyalain dulu timbangannya karena saya mau lihat ada berapa dada ayam yang ada di sini. Bismillah, tangan saya bersih. Sip. Iya. Aduh. Nah, ada 300 gram, lumayan proteinnya. Ini masukin beberapa nanas. Kenapa harus ada nanas? Karena nanas mengandung enzim yang dapat membuat kita lebih cepat menyerap protein, karena protein itu sebuah zat yang sulit diserap sama tubuh. Jadi nanas ini membantu kita untuk menyerapnya lebih cepat gitu. Dan ini di sini ada Queen's BCAA, 1 scoop aja. Ini bakal jadi 3 gelas ya. 3 gelas akan saya minum 3 kali. Nah oke teman-teman semua, nih udah jadi jus ayamnya. Satu ada di sini, satu ada di sini. Jadi sebelum latihan doping saya ini, pre-workout saya ini. Mungkin mukanya bakal beberapa kali awkward banget kalau minum ginian, kayak mau keluar lagi. Wajar aja karena rasanya ya ayam gitu ya. Makanya saya sedia air putih nih. Jadi begitu ini selesai langsung blok gitu ya. Minum dulu, bismillah. Nah oke, sebentar lagi kita jalan ke gym. Terus kita latihan sebentar pakai alat seadanya. Kalau gym berantakan taruh malu aja karena belum jadi. Kita jalan dulu, oke? Nah oke teman-teman, ini udah sampai di gym saya. Masih berantakan. Tuh ya, masih berantakan. Alatnya juga masih belum datang semua. Jadi ini alatnya nanti bukan ini. Ini kemarin rencananya cuman daripada ada di gudang nggak di ini ya, taruh sini lah ya. Jadi ini buat sampel, kurang lebih alatnya ini, cuman alatnya bukan ini ya. Tapi kalau treadmillnya ini, commercial treadmill ini, cuman kalau alatnya bukan yang itu. Ini bukan yang ini juga. Ada elliptical, ada cross trainer juga, tapi bukan yang ini. Ini lockernya ya. Jadi di sini konsepnya gym yang santai banget, gymnya sederhana banget, tapi di lantai atas juga ada. Jadi ini 4 lantai ya gedungnya. Terus yang penting, terus gymnya itu kan 24 jam, jadi ngebikin suasana itu kayak bener-bener di rumah. Jadi nanti ada locker di situ, nanti ada tempat duduk, bawahnya bisa langsung dijadiin locker gitu ya. Jadi nggak banyak makan tempat. Nah ini masih berantakan alatnya. Nah, ini kamar mandinya, jadi setiap lantai ada kamar mandi. Jadi gymnya sederhana, tapi yang penting bersih. Ya aduh masih berantakan, masih kotor ya. Jadi nanti toilet bisa di sini. Terus showernya juga di sini, juga ada shower lagi, masih berantakan juga. Nah ini alatnya, ini daripada ada di gudang nggak di apa-apain di dalam peti ya, udah deh taruhin dulu deh di sini biar saya bisa pakai buat latihan. Nah itu juga, ini juga. Nah ini saya tuh lihat badannya udah menggendut, jadi harus latihan ya biar nggak dibully sama netizen yang budiman. Nah sekarang kita mau latihan dulu, mau latihan back standar lah ya. Kalau latihan back, nih saya latihan, terus nanti kita lanjut lagi. Oh ya, just info, nanti di sini alatnya ada 30 alat ya. Ini baru datang 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 alat, masih banyak banget. Nanti di atas juga ada lagi ya. Nanti kita lanjut lagi ya setelah saya latihan. Nah oke teman-teman semua, sudah selesai latihan. Kenapa saya nggak posting untuk latihan saya? Karena udah banyak banget video di YouTube saya tentang latihan-latihan, metode latihan, tips and trik latihan saya
sengaja saya nggak post biar teman-teman mencari. Coba deh cari di video-video saya tuh ada tips-tips latihan, dada, back dan lain sebagainya. Coba dicari karena video itu saya bikin benar-benar sepengalaman saya dan saya terapkan bertahun-tahun sebelum pas saya lagi mau tanding cutting atau pas saya lagi menjalankan program bulking. Jadi kalau saya bikin ngulang lagi. Kalau sekarang saya mau bikin vlog tentang keseharian saya dan tentang usaha-usaha saya di industri fitness ini gitu ya. Biar teman-teman bisa menginspirasi dari segi bisnisnya juga. Jadi teman-teman tahu, teman-teman suka banget fitness, mungkin teman-teman di sini ada personal trainer atau mau jadi personal trainer, atau teman-teman yang baru lulus sekolah mau pilih, mau cari hobi, kira-kira gue bisa nggak ya fitness itu sukses, gue bisa nggak ya jadi pengusaha di industri fitness, caranya gimana? Ini sekarang yang lagi saya mau buat kontennya untuk teman-teman semua supaya oh ternyata fitness itu juga bisa ya menjadikan hobi yang menghasilkan. Oh kita bisa ya mandiri secara finansial kalau kita bisa profesional di industri fitness. Jadi itu yang mau saya sebutkan ya teman-teman semua ya. Nah sekarang kita saya mau pulang dulu, mau makan, mau loading. Oh ya, nanti di akhir acara, di akhir video ini bakal ada giveaway ya. Nah ini baju saya ini, saya bakal ada giveaway ke teman-teman semua. Akan ada 3 baju untuk teman-teman semua. Jadi caranya gimana ngikutin giveaway-nya harus ikutin terus. Nah oke teman-teman semua, sekarang saya udah ada di rumah. Udah waktunya tinggal makan doang. Hari ini capek banget. Kebetulan udah jam 9 jadi makan. Minum lagi tadi jus ayamnya. Habis itu kita istirahat. Gak istirahat sih, masih lanjut kerja lagi. Cuman apa daya ya, disemangatin aja, disyukurin aja. Nah jadi untuk teman-teman semua yang mau ikutan giveaway baju ini, baju Never Give Up ini, kalian cuman harus kasih hashtag hajar terus bang, never give up, udah gitu aja ya. Nanti akan saya undi 2 episode setelah vlog ini keluar akan saya undi. Jadi besok ada vlog saya lagi, setelah ini saya upload, besokannya lagi baru ada pemenangnya, 3 pemenang. Oke, siapa tahu kamu yang beruntung. Oke, makasih teman-teman